Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Nah, proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, jadi anak-anak, pensil dibuat dari bahan alam, yaitu tadi grafit dan tanah liat. Serta tidak lupa, pensil itu dibuat dari bahan pohon juga. Jadi anak-anak, kita tahu kan, ketika kita menggunakan barang yang terbuat dari alam, otomatis kita harus mengganti penggunaannya dan tidak boleh boros, karena jika kita boros dalam penggunaannya, maka lama-kelamaan pohon akan habis dan nanti kita tidak bisa menikmatinya lagi. Di sini Bapak tuliskan proses pembuatan pensil berdasarkan cerita tadi. Yang pertama adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat. Setelah dihancurkan, lalu kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari bubuk yang tadi telah dihancurkan. Setelahnya, pensil dibentuk menjadi panjang dan tipis. Dan yang terakhir, hasil bentukan pensil yang panjang dan tipis tadi dibungkus dengan kayu. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani. Nah, petani ini kita tahu menghasilkan apa anak-anak? Padi, sayur-sayuran, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada peternak. Peternak ini menghasilkan banyak seperti daging, kemudian telur, tergantung jenis ternak apa yang dilakukan. Lalu ada nelayan. Nelayan ini menghasilkan ikan dan hewan-hewan laut lainnya. Dan yang terakhir ada perajin. Nah, perajin ini menghasilkan barang-barang yang bisa untuk dipajang atau hiasan. Nah, selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia.
Perhatikan tabel berikut ini. Sekarang anak-anak tugasnya adalah menulis jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan menurut gambar-gambar pada tabel berikut. Nah, yang pertama ada gambar perajin. Nah, kira-kira barang yang dihasilkan apa tuh nanti? Kemudian ada asal bendanya, bahannya apa nih? Lalu ada jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang kedua adalah pekerjaannya pemerah susu. Yang ketiga ada penambang. Yang keempat ada petani. Dan yang kelima ada nelayan. Nah, sebagai contoh Bapak berikan ada pekerjaan sebagai peternak ayam. Nah, barang yang dihasilkan bisa daging dan bisa telur. Kemudian bahan asalnya apa? Bahan asalnya tentu adalah hewan, ya, ayam misalkan. Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena kita tahu ayam kita bisa ternak dan bisa tidak habis karena bisa kita kembangbiakan terus menerus. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Cukup sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.